Oke, jadi hari ini kita akan mengulas suatu buku yang dimana ketika kita mencarinya di Gramedia, dia akan berada di bagian self-improving atau buku motivasi. Nah, for your information, buku ini adalah salah satu buku yang jenisnya self-improvement yang saya baca sampai habis karena isinya sangat memukau dan menarik bagi saya. Nah, buku itu berjudul The Book of Ikigai. Nah, kenapa sih saya memilih buku ini? Karena yang pertama isinya itu lebih saya ketahui karena dia membahas tentang budaya-budaya Jepang, tradisi lewat Ikigai. Sebenarnya kalau misalkan dipilih tentang buku self improving, mungkin saya akan memilih buku ini, yaitu Filosofi Teras, karena dia adalah buku mega bestseller dan sangat menarik. Tapi sayangnya saya merasa agak awam, masih baru, karena dia membahas tentang suatu filsafat yang dimana bagi saya filsafat adalah suatu ilmu yang susah, dan ya bukunya sangat tebal, jadi saya tidak memilih buku itu. Mungkin lain kali saya membaca dan mengulasnya, tapi untuk kali ini saya akan mengulas tentang The Book of Ikigai. Dari namanya kita tahu bahwa buku ini pasti ada hubungannya dengan Jepang, karena Ikigai, Iki dan Gai. Iki itu artinya adalah alasan dan Gai artinya adalah hidup. Jadi Ikigai ini akan membahas dan membawa kita tentang alasan-alasan tentang kenapa kita harus hidup. Nah, tentu Ikigai itu cuma tidak menjelaskan begitu saja. Dia ada 5 pilarnya yang memperkuat dan memperjelas lagi tentang Ikigai. Nah, pilar itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah awali dengan hal yang kecil. Yang kedua adalah bebaskan dirimu. Yang ketiga adalah keselarasan dan kesinambungan. Dan yang keempat adalah kegembiraan dari hal-hal yang kecil. Dan yang kelima adalah hadir di tempat dan waktu sekarang. Nah, buku ini sangat menarik karena selagi kita membahas Ikigai dan 5 pilarnya, dia membawa ilmu baru kepada kita tentang bagaimana sih budaya, tradisi, seni ataupun sejarah Jepang. Nah, semua bagian-bagian itu tersusun dengan rapi dalam buku ini. Nah, kalau misalkan saya menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang menjelaskan Ikigai, maka mungkin yang terbenak atau terpikirkan oleh saya adalah 3 tokoh ini. Yang pertama ada Jiro Ono, Hayao Miyazaki, dan Satano Fuji. Nah, mungkin aku akan menjelaskan tentang Jiro Ono terlebih dahulu. Nah, Jiro Ono adalah seorang koki chef tertua di Jepang yang mendapat Michelin bintang 3, dan dia juga restorannya pernah dikunjungi oleh mantan presiden USA yaitu Barack Obama, dan makanan itu dipuji-puji oleh dia. Nah, Ikigai dia apa sih? Ikigai dia itu cukup sederhana. Mungkin kalian akan berpikir, wah, Ikigai dia adalah Michelin bintang 3 ataupun menjadi koki chef terbaik di Jepang. Itu salah. Ikigai dia itu hanya melihat senyuman di wajah para pelanggannya ketika ia memakan makanan atau memakan karya ia. Sangat simpel dan sederhana. Dan lalu yang kedua ada Hayao Miyazaki. Nah, ini Hayao Miyazaki ini adalah satu dari sekian banyak yang masyarakat
konsep flow, atau ya ketika dalam bekerja dia itu mengalir. Jadi seperti kalau misalkan dijelaskan, dalam bekerja dia itu benar-benar gunakan waktu dan proses dia untuk dia bekerja itu, dan dia itu seperti kayak tidak mengharapkan sebuah imbalan, karena ikigai atau proses atau bukan ikigai dia atau proses bekerja yang ia maksud adalah proses saat bekerja itu. Nah, Hayao Miyazaki ini siapa sih? Dia itu adalah seorang pembuat film yang nama produksinya itu adalah Ghibli Production. Pasti banyak orang yang tahu. Nah, ikigai atau apa ya, setiap ia bekerja yang membuat dia bahagia itu adalah saat hasil dari sebuah film yang ia kreasikan itu berhasil dibuat. Nah, dia itu bahagia banget. Nah, itu jadi kayak, nah, selain dari Hayao Miyazaki juga banyak masyarakat Jepang yang setiap bekerja itu menikmati prosesnya saat bekerja. Jadi pastinya saat masa pensiun mereka tetap lanjut bekerja, karena proses dalam bekerja itulah yang menyenangkan bagi dia. Sama kayak si Hayao Miyazaki, itu proses saat membuat film adalah salah satu proses yang sangat menyenangkan bagi dia. Lalu yang ketiga ada Satoshi Noguchi, seorang sumo dari Jepang yang bisa dibilang karirnya tidak bagus-bagus amat. Dan dalam sumo itu tingkat tertinggi dan peringkat tertingginya dari sekian banyak sumo itu disebut Seikitori, disebut Seikitori. Nah, Seikitori adalah peringkat tertinggi dari tingkatan sumo. Nah, dia itu apa ya, kayak nggak mau mendapatkan hal itu karena menurut dia salah satu kebahagiaan dia adalah ketika mendapatkan bisa melakukan upacara tarian. Nama tariannya itu pemutar busur, yang dimana kalau misalkan kita artikan upacara itu apa, yaitu itu adalah upacara untuk apa ya, untuk memeriahkan atau memberi selamat kepada seorang sumo yang menang pertandingan sumo antara sumo dan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan dari ketiga orang itu, berarti ikigai itu sangat sederhana. Dan ya pasti dari sekian besar kita pasti punya ikigai kita sendiri, karena konsep ikigai itu sangat sederhana. Nah, lalu untuk mungkin kita akan lanjut ke poin plus dan minusnya. Untuk poin plusnya itu, buku ini bagus karena tadi ya, dia menjelaskan tokoh, tradisi, budaya, sejarah, seni Jepang, dan semua harus dengan sangat rapi. Lalu penggunaan bahasa yang tidak memusingkan bagi saya, dan ini sangat hebat kan Kemucuan. Nah, lalu yang bikin minusnya apa sih? Yang mungkin ada penggunaan bahasa, penggunaan kata yang sebenarnya itu
harusnya dijelaskan, tapi tidak dijelaskan bagi tim. Jadi dia kan contohnya kayak gastronomi, konsep atau lain sebagainya itu tidak dijelaskan, tapi ada beberapa kata yang dijelaskan bagi dia. Mungkin lebih kurang penjelasan aja sih, itu sih kekurangannya. Lalu ya saya sarankan kalau lebih ingin tahu kalian tentang ini, kalian baca, saya sangat merekomendasikannya. Nah mungkin sekian dari saya. Jadi apa ikigaimu?